Kan silaturahmi itu membawa rezeki gitu kan. Bener. Lu juga iya, lu juga datang ke sini kan mau ada ini sama gua. Pengusaha itu penuh dengan ketidakpastian. Bener bos. Apakah besok ada proyek atau Bener. enggak gitu kan? Bener. Orang tuh kalau udah lagi ngerintis banyak yang hujat coy. Bener tahu ya. Kan kalau tahu kita dapurnya, merintisnya, kan sedih. Iya. Jangan sampai kita melihat sudah jadinya kan. Oke, terima kasih Bang Fajar sudah mampir di AMS ID. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah Mas Gugun sehat selalu gitu kan. Kita lama nggak jumpa nih. Sudah lama ya, sekitar Setahun. enggak lah, paling 3-4 bulan lah kita 3-4 belum bulan ya. berjumpa ya. Tapi 3-4 bulan gue lihat di media sosial project banyak tuh jalan. Alhamdulillah lah, karena berkat Tuhan lah bisa berjalan sampai hari ini gitu kan. Berkat Tuhan apa? Berkat pernah disakitin sama orang. Itu perjalanan hidup lah. Oke. Dari mulai kenapa sampai hari ini saya bisa membentuk PT Samudra Merah Perkasa, banyak hal ya yang saya lalui lah gitu. Benar. Mas Gugun. Ada proses ya. Pasti Tapi ya. gue lebih suka nih ketika anak muda sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Wah, keren sih. Maksudnya tapi ngomong-ngomong, Fajar tuh dia tuh kan ITB bukan ITB, IPB. Iya. Tapi sekarang lebih ke pengusaha nih. Ya kalau basic saya kuliah di IPB ya, sebenarnya sama dengan halnya hari ini saya berusaha ya. Saya dulu kuliah di Fakultas Teknologi Pertanian, lebih ke teknik mesin biosistem. Mesin-mesin Bener-bener. pertanian ya, masih linear lah dengan hari ini yang saya kerjakan kan gitu kan. Salut, tapi gua salut asli. Di umur lu yang muda kayak gini, lu sudah ada beberapa katakanlah PT lah, misalkan perusahaan Samudra Merah Perkasa. Nah terus gue dengar juga di bawahnya juga ada lagi gitu kan. Ada sebenarnya Mas Gugun ya, hampir sama dengan yang dikerjakan Mas Gugun lah hari ini gitu. Jadi kompetitor gue. Desain Bener. konstruksi. Selain kita perencana konstruksi, saya juga bikin pelaksana. Jadi double, bisa dari perencana sampai ke pelaksana. Mantap. Ini yang gue suka nih. Akhirnya gue ada kompetitor nih. Enggak, untuk kantor di Subang, Mas. Untuk kantor Di Subang, itu di Subang gitu kan. Kebetulan saya komisarisnya di perusahaan tersebut gitu. Tapi enggak, ini komisarisnya banyak sih. Dari sini komisaris, ini komisaris. Enggak juga, enggak banyak. Saya hari ini bergabung dengan 3 perusahaan ya, memang yang saya kelola sendiri itu yaitu PT Samudra Merah Perkasa. Ada yang bergabung bersama teman-teman, sama anak muda juga. Direkturnya itu baru 24 tahun. Gila asli. PT Petalin Karya Lestari. Dia bergerak di bidang konsultan. Jadi selain konsultan ada perencana, ada pelaksana. Jadi komplit dari hulu sampai hilir gitu kan. Ada 3 samudra yang masing-masing semua juga di situ. Iya, karena gini. Karena kita, apalagi kita di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, kita harus siap menghadapi kedatangan Surya Cipta Subang Sumatera Litan. Masa kita harus menonton? Kan itu bahasa banyak orang kan gitu. Saya sebagai asli dari Cipendei harus mempersiapkan dong. Benar. Secara knowledge, secara pengalaman harus disiapkan sehingga kita juga ikut serta mampu bersaing. Dan itu mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan di luar Subang kan gitu kan. Jadi kalau di lokal juga ada dengan kualitas yang sama, ngapain dari luar, ya enggak? Nah itu benar sih. Benar, karena gini, kalau kita hanya melihat atau hanya menjadi ya tanda kutip ya pekerja, itu kan saya sangat sayang lah. Selain memang kita harus menunjang juga sebagai vendor untuk perusahaan besar. Benar. Gitu kan di daerah kita kan gitu. Gila sih, emang
emang semua orang juga sekarang udah banyak banget mempersiapkan untuk kawasan Surya Cipta, karena di Kecamatan Cipende itu gua dengar tuh 3 desa yang dibabat, ya enggak, dari Iya, betul. mulai Kosar, Sawangan, Wantilan, Apalagi ada Agra kan di di Desa Karangmukti. di Karangmukti kan, Mantap. berarti 2 kawasan dong kan gitu kan. Benar-benar ada 2 kawasan. Jadi kita sebagai anak muda harusnya ada kontribusi, Dan harus siap, ya enggak? harus siap menghadapi kompetisi hari ini yang memang sudah mulai sudah mulai meninggi. Masa kita harus menjadi penonton, masa kita harus menjadi tidak terlibat dalam hal pembangunan di daerah kita sendiri kan? Benar. Jangan japrem lah ya. Ya jangan lah. Udah nggak zaman sekarang. Kita ya. harus mengeluarkan knowledge, keilmuan, benar. bahwa kita juga bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan di luar Subang. Nah, itu sih. Gimana nih? Ya. Boleh ngerokok nih Mas Gun? Boleh. Boleh Jadi- biar enak ya. Iya, jadi sengaja gua tuh nggak ngerokok, tapi di tempat gua tuh emang ada rokok. Bukan ada asbak, karena untuk tamu gua tidak membatasi, ada yang ngerokok, ada yang ini bebas. Karena salah satu prinsip hidup saya mencari uang untuk merokok, Pak. Karena ya menurut saya cari inspirasi, menikmati hidup gitu kan. Ya, bagian dari prinsip saya itu Ya. merokok. Ya beda-beda lah kalau Beda-beda. prinsip lah ya. Kalau gua mah nggak ngerokok, lebih ke Nggak seneng aja ya? nggak seneng aja. Kan beda-beda. Tapi Bisa menikmati hidupnya beda-beda beda-beda gitu kita kan. mah jangan berdebat, oh ini nggak ngerokok, ini kita Iya. mah itu mah dikesampingkan, yang penting kita sama-sama usaha, Nah, betul. ya enggak. Gimana Ah, Mas Gun? jadi ya lu nanya balik ke gua atau gimana? Ya. Ya kalau gua masih kalau gua masih dalam artian masih membangun ya anak-anak muda lebih ke desain. Cuman ya dari dulu lebih ke belajar desain, ngajar desain sih di sini. Oh iya Mas Gugun, hari ini SDM yang paling kurang. Ini sepengalaman saya di dunia industri. Orang desain, Bos. Iya. Drafter. Iya, susah, Bos. Susah. Memang hari ini yang saya rasakan, saya juga kekurangan SDM tuh di perihal drafter, drawing lah gitu kan. Karena memang susah ya nyari SDM itu, Susah. Mas Gugun gitu kan. Makanya kenapa gua dulu belajar desain 2000 berapa ya, gua lupa. 2009 kalau nggak salah. 2009 belajar desain. Jadi orang zaman sekarang tuh lebih melihat skill. Iya betul Mas Gugun, karena memang hari ini yang saya lakukan juga mencari SDM itu berbasis pengalaman, karena memang pengalaman itu jam terbang, jadi nggak bisa bohong juga. Benar. Kayak apa aja lah ya, jam terbangnya udah lumayan nih. Iya, enggak, buktinya udah jadi komisaris di PT ini, udah. Gua tuh gini, gua tuh tipikal orang yang selalu ngelihat media sosial. Kenapa dengan media sosial? Jadi dengan media sosial kita bisa scroll, jadi bisa memotivasi. Oh, gila si Pajang nih, sambil gua sebelum tidur nih, udah punya tender keren nih kemarin di ini. Jadi itu salah satu memotivasi gua, Jar. Jadi gini sih, sebenarnya gini. Kalau saya punya prinsip, sebagai manusia itu harus punya background. Benar. Kan ada backgroundnya politik, ada backgroundnya pengusaha, ada backgroundnya analis, banyak lah. Benar. Kalau saya memang ya dalam perjalanan lah, perjalanan saya memutuskan untuk memang konsisten di dunia wirausaha gitu. Benar. Karena selain bisa membuka lapangan kerja, memang bisa membantu banyak hal. Nah, itu benar. Ya walaupun sekarang masih UMKM lah Mas Gugun kan. Perusahaannya masih UMKM gitu, belum begitu besar gitu. Tapi ya memang semuanya diawali dari kecil kan. Iya, gitu, benar. Seperti halnya saya banyak cerita lah tentang perjalanan hidup saya sehingga saya memutuskan untuk punya dan buat perusahaan sendiri karena memang diawali dengan kekecewaan gitu kan. Enggak, dulu sih pernah curhat sama gua, tapi nggak tahu nih mau dibuka di sini apa enggak nih curhatannya nih. Ya gini,
ya memang kita diciptakan oleh Tuhan punya jalur masing-masing. Benar. Ya kan, betul kan? Benar. Terus memang gara-gara ya kita ibaratnya lah ditampar sama Tuhan, bret gitu kan, diluluh lantahkan sehingga kita berpikir supaya kita bisa berdiri sendiri. Benar. Ya kan? Saya sempat cerita juga ke Mas Gun, nggak apa-apa dibuka aja sebagai perjalanan hidup. Gue sudah tahu, tapi pemirsa nih yang kagak tahu nih, silakan. Perjalanan hidup. Memang saya itu sejak karena gini, saya itu keterbatasan dari hal nilai sehingga membuat saya tidak banyak bekerja di tempat orang. Memang untuk pertama membantu teman untuk menghidupkan suatu perusahaan yang dari bangkrut. Dari nol, Dari tahu tuh dari minus lah. Mas Gugun juga tahu lah gimana kondisi perusahaannya ya kan gitu. Karena memang itu perusahaan basically-nya memang perusahaan keluarga. Saya itu bukan keluarga. Benar, gitu kan. Paham lah ya. Ya sehingga pada saat itu saya bukan dibuang lah ya, intinya harus keluar lah. Keluar dengan kondisi saya tidak punya apa-apa dari segi finance gitu kan. Tapi saya punya knowledge untuk membuat perusahaan sendiri. Iya. Nah, ketika pada saat itu saya keluar, saya juga bingung harus seperti apa, kerja juga bingung. Akhirnya memang di situ titik balik lah. Benar. Titik balik, saya nekat aja bikin satu perusahaan yang bergerak di machining pabrikasi, ya kan? Dan tidak punya workshop pada saat itu. Hanya punya kantor gitu kan. Iya. Nah, alhamdulillah sekarang 90% mitra saya Jepang. Wih, mantap. 10% ada Eropa, ada Korea. Di saat lu sedang mengobati sayap-sayap yang tidak bisa terbang, ya enggak? Iya. Sayap itu sudah terbang sendiri nih. Tapi Allah sudah mempersiapkan nih untuk sayap yang jauh lebih besar dari itu. Betul. Ya enggak? Dan saya yakin gitu. Ya intinya gini. Kalau kamu menjadi seorang wirausaha, pengusaha, ya intinya yakin sih, Bos. Walaupun memang pengusaha itu penuh dengan ketidakpastian. Bener gak? Bener, Bos. Apakah besok ada proyek atau enggak gitu kan? Bener. Apakah proyek saya sampai sini kan enggak? Tapi saya selalu meyakini bahwa setiap apa yang saya lakukan saya yakin. Benar. Besok juga pasti. Ya ginilah kayak uang lah. Benar. Uang kayak kita cukur jenggot lah gitu kan. Iya. Besok juga tumbuh lagi. Dan saya meyakini itu. Selama saya masih hidup di dunia, pasti ada rezekinya. Oke. Siap. Sepertinya podcast ini akan panjang. Gua mesen lagi dong. Dek, boleh Dek? Dipesinin lagi Dek. Ini aus sih gua. Panas sih gua ngelihat ini nih. Pengusaha muda nih. Pesannya udah Pak. udah mesen tadi. Ini kan tidak ada yang tahu juga. Jadi PT Samudra Merah Perkasa tuh office-nya di mana, workshop-nya di mana, kayak gitu kan. Perkenalan mungkin, dulu ya. Iya, perkenalan dulu. Mungkin kan gini, misalnya buat teman-teman juga kan ada yang ini biar mereka tahu gitu. Office-nya di mana gitu kan. Ya, kalau office saya di Desa Cipunde yang jelas. Benar. Perbatasan Desa Wantilan dan Cipunde. Saya bergabung bersama Alifana Komputer, Alifana Group gitu itu kan. Banyak yang nggak tahu juga kan Alifana Group tuh itu di depan SD Sari Mulia, Cipunde. Ya kita sederhana tapi alhamdulillah proyek kita semua Jepang, Bos. Ya keren sih. Ya kalau Pagugun trek di Cikarang Karawang nama Samudra itu mungkin lebih besar dibanding di sini. Karena kan di sini belum ada, Bos. Jepang baru Suwaya doang. Baru Suwaya. Nah memang kebanyakan saya juga otomotif, kebanyakan juga injection. Nah salah satu yang sekarang saya lagi jalanin itu otomotif untuk Veloz 2024. Nanti Veloz hybrid, Bos. Keren. Terus Fortuner 2025. Mantap. Sekarang Fortuner tadinya di Thailand, full di Indonesia. Luar biasa ya? Luar biasa loh. Keren loh. Pantesan udah 4 bulan, 3 bulan lama nggak ketemu, mobilnya udah ganti lagi aja.
Itu kan proses ya. Ya kita juga proses ya, tidak Bener. ujuk-ujuk. Benar. Karena memang yang lebih nikmat itu proses, Bos. Anak Bener. tangga. Anak tangga. Bener. Ya kita gini kalau bisnis tuh. Kalau Nah. saya sih selalu berprinsip gini. Kita hari ini berbicara main jutaan. Benar. Bulan depan kita masuk 10 juta. Heeh. Bulan depan lagi atau tahun depan kita ratus. Benar. Nah, tahun depannya lagi atau 3 tahun yang akan datang kita baru main miliar. Benar. Karena ketika anak tangga itu sudah lalu, kita tidak akan pernah meremehkan uang kecil. Benar. Paham. Karena kita juga pernah merasakan, wah saya PO-nya cuma 300.000 kan, dia tetap dikerjakan kan gitu kan. Karena itu bagian dari anak tangga Iya. yang kita lalui gitu Itu kan. ngomong-ngomong 300.000 yang gambar juga gua kayaknya. Ya dulu kan sempet lah Benar, gambar sama Pak Gugun gitu kan. Berjuangnya seperti apa kan Pak Gugun Barang-barang, juga lihat kan gitu kan Benar, proses kita. benar. Tapi emang menurut gua lu lebih cepet menurut gua. Lu lebih kayak maraton kalau gua. Karena mungkin gini ya, menurut gua ambisi lu sama pikiran, tenaga, materi lu bener-bener kayak Oh iya, ya sebenarnya gini, saya selalu berdoa. Yang pertama memang doa yang paling dahsyat. Ini mah tips ya. benar. Ya sedikit. Kenapa sih saya kelihatan maraton, kelihatan terus gitu kan? Memang yang pertama itu yang saya rasakan itu doa orang tua, Bos. Benar. Doa orang tua, ibu dan bapak. Ya kan? Itu paling ampuh sih asli. Paling ampuh ya. Benar. Betul kan? Oh ya Mas Gugun juga pasti ngerasain lah gitu kan. Ngerasain Yang banget. kedua, saya selalu berdoa. Bukan berdoa saya harus punya uang miliaran. enggak. Saya pengen dijauhkan dari orang-orang zolim. Itu sih. Bener gak Mas Gugun? Benar. Kalau kita berbisnis dengan orang salah, Mampus lu. mampus kebanyakan juga bangkar gitu kan. Ditipu kan. Nah, saya selalu berdoa, ya Tuhan, saya berbisnis jauhkan dari orang-orang yang zolim. Benar sih. Dekatkan dengan orang-orang yang baik, jujur gitu, yang bisa tolong kita. Benar. Nah, pernah berpikir nggak Mas Gugun? Ketika saya punya proyek misalnya 100 juta, kita sebagai orang kampung nih, punya nggak modalnya? Kan hanya kejujuran yang kita punya sehingga ke investor, tolong bantu saya dong. Iya. Nah itu yang saya lakuin, Bos. Jujur ya. Iya, gitu Bos. Iya. Tapi kan gini, tidak semua orang juga melihatnya. Oh, si Fajar keren juga nih gini-gini ya. Mungkin mereka ngelihatnya lu di atas puncak. Iya. Tanpa mereka melihat, oh lu bawa carrier gede, Wah iya. panjat ke gunung. Jadi banyak anak muda yang tidak melihat proses Iya, dan pasti. tidak percaya proses itu ada. Iya Bos, tadi saya udah bilang bahwa saya tuh diawali karena dibuang, Bos. Benar. Gimana rasanya dibuang, dicampakkan, Udah mulai keluar nih dibuang. dibuang, dicampakkan gitu kan. Tidak dikasih uang sepeser. Ya. Ya kan? Heeh. Tapi memang itu obat bagi saya. Dah tahu lah, karena doa saya pengen dikelilingi orang baik, akhirnya orang baik ada yang ngerangkul Ada yang saya, rangkul. yang ngejahit lah Yang- gitu kan. Yang termasuk Alipana Group ini ya. Iya. Lu pernah cerita juga, oh di saat gue lagi bener-bener terpuruk, ternyata ada owner Alipana Group yang mendampingi. Oh iya, Ya saya sedikit sebenarnya Iya nggak? sedikit cerita. Boleh Saya Boleh deh. wah, Wah ini udah masuk ya. Lagi panas-panasnya datang ya. udah biarin aja. Biarin dulu, udah habis 4 gelas kayak. Saya itu ketika memang dibuang lah dari satu perusahaan, saya tuh bikin perusahaan waktu itu tuh sekitar 10 juta. 10 juta lah. Dan waktu itu saya tidak punya duit. Cuman punya duit 5 juta lah. Ya dibantu lah. Sampai saya dapat project, saya nungguin di rumahnya di Pak Eep, dia kan di Alifana. Jadi itu owner Alipana Group tuh Pak Pak Eep. Eep gitu kan. Ya. Di situ saya diem di terasa sampai nungguin, tapi jadi akhirnya dia berkata ya udah kantornya bareng. Wah saya dibantu banget gitu kan, dalam Ya. arti di situ saya dibantu, bener-bener dibantu dari nol lah. Dari nol sehingga saya punya kantor, saya bisa melanglang buana ke perusahaan hari ini memang berkat Alifana gitu kan. Saya tidak akan pernah melupakan lah gitu kan. Benar. Proses-proses dalam hal saya merintis. Bahkan hari ini juga saya sanggup untuk punya kantor sendiri, tapi kan tidak bisa. Benar. Karena saya menghargai sejarah itu. Dan mungkin juga nanti bikin kantornya bareng. Bareng. Alipana Group.
3 lantai. Mimpi kita harus bagus dong, Iya, 3 lantai gitu Iya. kan. Jangan 3 lantai, ada basementnya Ada dong. basement. Di depan kita kan Subang Sematpolitan, Bos. Iya, masa iya Iya. kantornya ecek-ecek. Iya nggak? Masa orang luar yang harus menguasai? Nah, itu benar. Tapi kita juga harus siap SDM-nya, Bos. Iya. Mantap, saya mau podcast hari ini saya juga pengen teman-teman di Cipode juga harus mempersiapkan dari segi pemerintah. Kita siap support untuk mengadakan pelatihan awal seperti apa. Hari ini kan industri, pasti kan tidak akan jauh dari knowledge industri. Benar. Kelas, Kelas. ya kan masini, ngebubut, Ngebut. kan hal-hal sepele itu sehingga bisa masuk nanti di perusahaan-perusahaan. Nah, balik lagi sama tadi. Kenapa gua ngajarin desain? Lu kan bilang tadi orang desain kan susah. Betul. Ya nggak? Betul. Orang desain bikin 3D, bikin animasi, bikin 2D, dari 2D ke 3D, dari Iya, 3D ke betul. animasi. Lu juga ngalamin kan, nyari orangnya kan susah. Benar susah. Ya enggak? Hari ini Mas Gugun melakukan itu luar biasa. Iya. Mengajarkan anak betul, karena gini. Hari ini tuh kita kekurangan praktisi tadi seperti Mas Gugun, apalagi di bidang drafter ya. Drafter itu untuk kalau Mas Gugun di konstruksi, kalau di mesin juga ada drafter mesin gitu kan, itu sangat benar-benar kurang. Iya. Makanya Gitu kan. makanya gua Sabtu Minggu gua ngajar di sini. Luar biasa. Gratis, coy. Gratis. Lu tibang bawa laptop, kalau nggak ada laptop lu bisa pakai komputer gua. Wah, mantap. Gua 2014 kayak. Itu kameramen juga dulu belajar sama gua. Iya, alhamdulillah. 2014 gua mulai. Nah kan kita sebagai ya akamsi lah ya. Iya. Kalau disebutnya Benar, akamsi lah, anak kampung sini Benar. masa tidak bisa Nah, bersaing, Bos. itu dia. Ya kan, dari segi knowledge, kemampuan mental pun sama. Bener nggak? Bener lah. Kembali lagi lah Mas Gugun sedikit ya, kalau itu kan cerita kita dalam mempersiapkan Kawasan lah ya. Kita kan harus menerima. Benar. Mau tidak mau dipaksa, ini kita tuh harus bisa. Jangan sampai ketika zona ini sudah dibangun kita teriak, wah anak ini nggak bisa masuk. Kan bukan salah pabrik juga sebenarnya. Ya bukan, sama. Bener nggak? Iya, gue juga kalau punya perusahaan nyarinya juga yang mau mengembangkan perusahaan ini. Iya, bisa nggak ngerjainnya gitu kan, harus siap dari sekarang gitu kan. Makanya mungkin sih bukan mungkin sih ya. Emang mungkin sudah terpikir sama pemerintah setempat. Mungkin mereka tuh mau bikin BLK, Balai Pelatihan Kerja. Mungkin dalam bidangnya banyak gitu, ada ini. Mungkin kan dari satu kawasan Suracipta kan banyak pabrik dong. Pasti kemungkinan banyak pasti. Ada tekstil, ada otomotif, ada mungkin pabrik farmasi atau pangan dan sebagainya, kan pasti banyak banget. Mungkin kan dari ribuan pabrik ini harusnya kan ada BLK nih. Harusnya. Iya enggak? Jadi anak-anak muda tuh dia tuh 6 bulan di sini nih di BLK mungkin ini. Jadi kan ngebangun Suracipta nggak mungkin setahun dong bikin pabrik. Ya enggak? Pasti lama. Pasti lama dong. Tapi menurut gua pabrik kan dibangun misalkan 2 tahun. Udah ketahuan dong. Oh, di zona ini nanti di Desa Kosar, Sawangan, Wantilan, Desa Karangmukti. Ternyata katakanlah misalkan ada 50 pabrik misalkan. Nah, udah ketahuan dong ini pabrik apa, ya enggak? Pasti. Tinggal kita siapkan nih untuk si BLK pabrik A, BLK pabrik B. Jadi si perusahaan tidak usah ngambil tenaga ahli dari luar. Tapi memang itu kan kebijakan dari pemerintah ya. Ya kalau beda sama kebijakan sama pengusaha. Beda. Kalau saya sih, harapan saya satu sih untuk pemerintah itu mendukung perusahaan-perusahaan lokal yang ada di Subang. Benar. Jangan sampai gini. Jangan sampai ini kawasan sudah hadir pabrik, penguasa atau pemerintah itu mengambil perusahaan dari luar yang memang secara finansial dia lebih kuat lah gitu kan. Tapi harus juga saya sih pemerintah itu harus mendorong pengusaha-pengusaha kayak saya lah gitu kan. Benar. Ya kan? Benar. Sehingga bisa bersaing di wilayah kita sendiri gitu kan. Gue juga sepikiran
gue sepikiran kenapa pemerintah harus mendorong pengusaha-pengusaha lokal. Yang pertama, manfaatnya pengusaha lokal bisa bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Otomatis ketika pengusahanya lokal, yang kerja juga pasti lokal-lokal juga dong. Iya, betul. Jadi semua juga ikut andil lah dalam adanya Sudah Cita ini. Iya. Jadi ya itu harapan saya sebagai pengusaha lah ya, Pak Gugun ya. Gitu kan. Mantap. Karena ya karena di lingkungan kita lah, jangan terlalu lebar ke Kabupaten Subang lah. Kita di lingkungan di Kecamatan Cimpendei pun saya juga pengen ada komunitas pengusaha lokal lah. Kita sharing gitu kan, seperti Mas Gugun. Kayak lu juga gabung di HIPMI ya? Iya, saya dulu ya. Sekarang masih dan masih muda lah, masih kan? Muda. Himpunan pengusaha muda gitu kan. Benar. Di tingkat kabupaten lah. Iya. Saya kebetulan di HIPMI itu bidang 12 tentang investasi. Wih, keren. Soalnya gue juga baik lagi, gue sering scroll lihat di media sosial karena ya sedikit lah saya ikut HIPMI karena memang ya tadi saya bilang bahwa komunitas itu tingkat kabupaten. Ya kita dinaungi oleh HIPMI. Saya juga pengen gitu, apalagi dengan podcast ini ya. Ya siapa tahu kan dengan hadirnya podcast ini, Mas Gugun di sini, nanti ada pengusaha-pengusaha yang ikut podcast juga di sini. Ya kita bikin komunitas aja. Benar. Oh kamu bisa ini, oh saya ada proyeknya kan bisa nyambung lebih bos. Sharing lah. Lebih sharing gitu kan silaturahmi itu membawa rezeki gitu kan. Benar. Lu juga datang ke sini kan mau ada ini sama gua. Nah itu kan. Benar. Ya kan kalau ya ini sebagai sarana mau podcast ini, mudah-mudahan ke depan ada pengusaha-pengusaha ke sini ngobrol sama Mas Gugun. Yuk kita sama-sama bikin komunitas. Jangan dulu lah sekitar ngomong sekabupaten, sekecamatan atau sedesa lah gitu kan. Sekecamatan juga banyak bos. Iya, kita sedesa dulu aja. Iya, desa Cimpendei gitu kan. Ayo kita ngobrol, wah potensi apa yang bisa saling support gitu kan. Kita bisa meng-up untuk UMKM lokal juga, ya enggak? Karena gini Mas Gugun, satu mobil itu dibuat oleh ribuan pabrik Mas Gugun. Iya. Karena gotong royong gitu kan. Iya. Tidak semua misalnya gini. Tidak semua perusahaan tuh ahli di bidangnya. Iya enggak? Betul. Satu mobil nih. Ini ban lah, lu bagian ban. Iya. Lu baut bagian baut. Lu kabel juga bagian kabel. Betul. Iya enggak? Kayak di Suai itu kabel semua. Kayak Suai kabel semua. Gitu nanti kan. Ada untuk rangkanya juga ada. Lampunya ada. Pasti itu semua. Satu mobil dibuat oleh ribuan vendor gitu kan, ribuan pabrik. Nepi ka jok. Nah, ya justru dari situlah. Benar. Ya harapan saya dengan ada podcast ini nanti ada pengusaha lagi, Mas Gugun sebagai pionirnya kawan di sini. Boleh. Gua bukan pionir sih, tukang ngopi. Ngumpulkan bahasa Sundanya ngumpulkan lah gitu kan di sini. Kita sambil ngopi, tempatnya ada, ya kan enak gitu kan. Kita bikin komunitas yang saling menunjang antar kita lah. Antar pengusaha. Jadi ketika ini jalan kita tuh tidak akan bertabrakan. Iya. Saling merangkul. Oh kamu mah jagonya ini. Kamu jagonya ini. Ya udah kan sama-sama pengusaha gitu. Sama-sama pengusaha dan sama-sama menguntungkan. Nah gitu. Tadi juga ngomong-ngomong lu mau ngasih kerjaan ke gua, lu nih Gun bikin ini berapa gitu kan. Siap nanti gua hitung. Iya dong, harus saling. Juga teman bisnisnya bisnis. Iya enggak? Karena gini, saya balik lagi lah cerita tentang pengusaha. Saya punya 2 prinsip dalam hal pengusaha. Dalam hal berusaha. Ada 2 aja. Kalau lu nggak punya market, lu punya duit. Bener nggak? Bener. Kalau lu punya duit, gak usah punya market, cari aja yang punya market nih, gue biayain. Bener nggak? Bener nggak? Kalau lu nggak punya duit, ya harus berjuang. Lu punya market. Nah itu. Tinggal datang ke punya duit. Jadi kan nyambung. Nah gitu. Kalau saya punya prinsip 2 itu. Karena saya nggak punya duit, jadi saya harus fight di market. Gitu Mas Gugun. Paham ya? Paham. Keren. Kalau sharing usaha ya memang kebanyakan bukan textbook ya. Kebanyakan pengalaman. Hari ini kalau saya ya bukannya inilah, kalau saya mungkin jadi pekerja, kenalan saya bukan sekelas manajer.
Bener nggak? Umuran sekarang saya paling supervisor lah ya, top ya. Gitu kan? Benar. Iya kan? Ngomong air udah habis 2 gelas. Lu tambah lagi. Udah, nanti gua air putih aja. Emang sih keren. Gua ya balik lagi. Lu menurut gua lu maraton juga udah kenceng sih. Menurut gua dengan PT Samudra Merah Perkasa, dengan Alipana Group, dengan PT lu juga ada PT lagi kan untuk konstruksi, untuk konsultan. Itu keren sih menurut gua. Jadi pemerintah juga akan melek ketika semakin banyak pengusaha muda. Ya enggak? Iya. Iya enggak sih? Terus saya ingatin lagi, saya bukan keturunan pengusaha, Bos. Iya. Tahu kan Mas Gugun? Paham, gua tahu. Lu juga tahu kan gua enggak ada keturunan orang desain. Oh, bapak iya benar. Bapak saya pengusaha apa, tinggal turun gitu. Enggak, kalau saya. Enggak. Tapi saya juga tidak pernah sirik ke orang Benar. yang memang orang tuanya, karena itu privilege. Benar. Dan privilege itu dia punya. Heeh. Kalau saya harus memilih, saya pengennya anak Jokowi dong, Iya. yang langsung duduk, yang lahir langsung didasi kan gitu kan. Karena kan kita nggak bisa ya. Nggak bisa gitu Karena kan. kita juga harus paham dengan satu kata, kita tuh perintis bukan pewaris. Nah. Ya enggak. Jadi kita tuh seorang yang sangat berproses. Ya kalau mungkin kalau untuk orang kaya ya, kalau pengen usaha modal ada, relasi ada. Ketika gagal ya gampang. Kalau kita Gagal sekali nyungsep kan. modal dicari sendiri, relasi dibikin sendiri. Ketika ya menurut gua tuh bisnis tuh yang paling bagus tuh relasi, Bos. Betul. Lu jangan pernah nipu. Nah, betul. Ya enggak sih? Betul. Enggak. Saya sampai hari ini bisa sampai ya tadi saya bilang customer saya hampir full Jepang. Karena yang pertama itu kepercayaan. Dia Benar. percaya ngasih proyek ke saya gitu kan. Apalagi Jepang tahu sendiri sifatnya, Sifatnya. gaya kerjanya gimana. Disiplin waktu. Wah, disiplin itu waktu. deadline. Korea juga sama lah, nggak Sama. jauh beda. Ketika ngomong dan berbisnis sama orang asing itu beda hal. Beda gitu kan, hal. dengan berbisnis Lokal lah. dengan kita sama-sama lokal. Kalau orang lokal tuh lebih kayak banyak banget toleransi. Nah, Oh, gambar belum kelar. Tapi enggak kalau kita nggak bilang bisa. ke orang asing tuh, nggak ya bisa. lu deadline jam 2 pagi hari Minggu ya harus selesai. Ya betul Nah. gitu kan. Ya dari itu saya banyak belajar. Tadi saya bilang kenalan saya seumuran saya mungkin kalau di perusahaan itu supervisor paling top lah ya. Sekarang alhamdulillah saya udah sampai direksi, Iya. sampai ke manajer, minimal manajer untuk berhubungan langsung sama saya, kan bukan orang main-main kan gitu Iya. kan. Ya iya, lah lu juga ya lu juga kan komisaris, coy. Di mana? Ya di beberapa perusahaan memang perusahaan. Dan gua Oh dan gua ngambil dulu air. ya, Coba siap. deh, air deh. Dan hari ini Mas Gugun saya ceritain sendiri. Saya membentuk 2 perusahaan yang tadi saya bilang. Direkturnya masih di bawah 25 tahun. Keren ya? Keren. Saya seneng nih ketika saya bersama dengan ya tadi orang-orang muda yang punya potensi. Jangan mikirin dulu duit lah. Benar. Mikirin dulu potensi lu. Ini ada proyek lu bisa kerjakan. Hari ini 2 perusahaan yang ya bersama saya, direkturnya tadi di bawah 25 tahun. Luar biasa. Keren asli. Dan dia baru ya beres kuliahnya nggak lama, langsung saya gas dia sebagai direktur untuk bisa menyelesaikan misalnya pekerjaan. Keren sih. Dan pekerjaan bukan main-main, Apa nih? banyak gede gitu kan. Iya. Ya nggak bisa saya sebutkan. Iya. Pekerjaannya alhamdulillah gede-gede, dan dia sebagai anak muda yang belum menikah dan masih 23 tahun, dia sudah bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Iya, keren. Kita juga di sini harus bisa dong, Iya, gitu kan. harus dong, Iya harus. kan. Semangat. Sepakat. Semangat. Atau Nih untuk editor gua nih. Semangat deh. iya, direktur saya itu masih 23 tahun masih Dede. Keren. Sesungguhnya iya. Hari ini dia lagi kuliah juga di S2 di ITB. Widih. Karena untuk pengembangan diri, Benar. gitu kan.
Nanti boleh lah saya ajak ke sini untuk podcast sama Mas Gugun. Boleh dong. Dia lebih pintar daripada saya lah. Gue yang minder sih. Hah? Gue yang minder. Ya nggak apa. Kalau tamunya pintar-pintar gue nggak bisa. Oh ya kan untuk upgrade kan gitu. Nah, kita juga ngobrol hal ini untuk sama-sama mengupgrade, Bener nggak, Bos? Bener. Iya kan? Saya ambil ilmu dari Mas Gugun gitu kan ya, sama sebaliknya gua juga gitu kan. Ilmu dari lu, gua juga ya gua termasuk termotivasi lah dengan usaha lu, dengan background lu sekarang sudah pengusaha muda lah dikatakanlah. Untuk Cipeundeuy mungkin ya ada lah mungkin Banyak lah. Banyak lah untuk Nah itulah tugas Mas Gugun dengan ada podcast ini mengumpulkan pengusaha muda. Ya bener lah. Emang sih gini, sebenarnya sih podcast ini tujuannya untuk silaturahim. Jangan sampai pengusaha di sini apatis, memikirkan diri sendiri. Kan kita kalau ada riungan, kalau bahasa Sundanya kan ngumpul ya, kita saling sharing kan lebih kenal, lebih enak. Nah itu dia. Iya, emang tujuan podcast gue tuh ke situ. Gue lebih mau ini yang muda-muda tuh pada kemana gitu. Oh, ternyata kan masih banyak. Betul. Pengusaha muda. Banyak di sini. Banyak. Kecamatan Cipeundeuy, di Cipeundeuy masih banyak. Mungkin mereka masih malu-malu. Nah, ini hari ini kan sekarang kan zamannya, tadi kan Mas Gugun bisa kenal saya, bisa lihat proyek saya di medsos gitu kan. Karena saya di medsos juga untuk memperkenalkan diri kan. Bener. Bahwasannya memang saya pekerjaannya itu. Jadi orang lagi butuh teh, ingat Pajar gitu kan. Gitu kan. Bener loh. Karena brand image itu yang mahal. Iya, di media sosial tuh untuk marketing kita sendiri. Iya. Bukan kita flexing lah gitu kan, bukan iya. gitu Kadang-kadang di media sosial ya, TikTok, Instagram, iseng-iseng lihat ya. Boleh lah itu mah untuk penyegaran mata. Tapi emang kalau gua media sosial lebih ke marketing usaha gua sih. Ya ada 1-2 untuk kayak kehidupan, cuman ya hampir 80% itu untuk marketing. Kalau gua pribadi mungkin juga sama. Iya, apa aja juga sama. Kan TikTok Shop mau dihapus. Karena marketing terbaik itu di media sosial. Ya kalau TikTok Shop dihapus juga kayaknya Tanah Abang bisa naik lagi ya. Emang sih ya plus minus itu. Ada plus minus sih. Ya mungkin menurut gua namanya bisnis atau usaha di era sekarang kita tuh harus ngikutin. Iya nggak sih? Bener. Kita tuh harus ngikutin zaman. Iya betul. Saya juga sebenarnya kalau saya kan bisnisnya lebih nggak ke retail ya, lebih ke perdagangan besar. Saya juga pengen ke retail gitu kan. Iya sih? Iya bener. Jualan apa gitu kan, retailing tuh langsung ke konsumen. Gitu kan, langsung ke orang langsung gitu kan. Ke orang, cash to cash gitu kan. Tapi saya belum sampai situ kayaknya. Lu juga kalau lagi mikirin sekarang bisnis apa yang hari ini bisa retail gitu kan, seperti influencer gitu. Ya kita juga harus siap mengikuti itu. Benar. Kita tuh harus upgrade skill per tahun. Kita harus bersaing dengan teknologi yang ada. Betul. Ini kan salah satunya. Iya. Ini salah satunya. Bener kan, YouTube gitu kan. TikTok, Facebook gitu kan, karena media sosial kan bisa banyak. Hari ini tuh media sosial itu sangat, kata saya tuh sangat kekuatannya sangat luar biasa. Banyak hal kasus juga terungkap karena media sosial. Oh, yang lagi rame-rame tuh yang kemarin ngebully gitu ya. Iya. Itu kan media sosial. Cepet banget the power of media sosial. Dan kekuatan netizen. Kekuatan netizen ya kan. Bener, asli bener. Ya banyak hal hari ini sangat kuat banget di media sosial. Nah memang saya juga harus melek juga. Tadi saya bilang saya juga lagi pikirin bisnis apa yang harus retail yang menggunakan media sosial. Kan tidak, kalau bisnis saya kan lebih tertutup ya. Benar. B2B antara perusahaan sama perusahaan. Tapi hari ini yang tadi Mas Gugun bilang, yang paling cepet kaya itu yang cash to cash gitu kan. Hari ini banyak yang langsung kaya gara-gara TikTok Shop. Bener kan. Banyak ya, mungkin juga untuk tempat ini juga kan nanti juga akan seperti itu. Harus upgrade. Memang teman-teman saya juga sudah banyak bahkan
hari ini teman saya juga karena retail kebeli Alphard Asli loh. dengan mungkin 6 bulan juga udah cukup. Iya. Banyak. Nah juga di sini juga harapan saya juga sama Mas Gun, yuk kita kumpul, kita pikirkan sama-sama apa nih yang kita bisa jual di sini. Benar. Ya kan UMK. Ya kita bicara UMKM aja dulu banyak di sini. sih. Sebenarnya sih banyak yang mau naruh di sini banyak. Yang naruh di sini banyak. Iya kan itu salah satunya kan. Iya. Kan ini media untuk marketing kan. Bener. Sebenarnya nih gue bikin rak gantung ini tujuannya tuh emang seperti itu. Sponsor ya. Iya, gue udah jauh-jauh hari dipikirkan nanti tuh di sini akan ada nih 1, 2, 3. Oh iya harus. Saya senang sebenarnya dengan adanya di sini di Cipeundeuy podcast seperti ini ya. Jarang-jarang kan orang off the box ya, keluar dari pikirannya membuat seperti ini. Kan rata-rata naonan sih kalau bahasa Sundanya ya. Ngapain bikin kayak gini? Untung enggak kan gitu kan. Ya hari ini kita belum bisa dapat untung tahun ke depan. Ya karena kan kita nggak tahu, Bos. Karena kan gini, pandangan orang kan beda-beda. Orang tuh kalau udah lagi ngerintis banyak yang hujat, coy. Bener tahu ya. Tapi udah sukses. Oh, pada deket ya. Rumahku akhirnya bantuan podcastnya gitu kan. Bener. Gue tuh tipikal orang yang gak pernah ngedengerin omongan A, omongan B, omongan C. Jalan aja lurus. Ketika tersandung, ketika jatuh, ya gue bangkit sendiri. Betul. Iya gak sih? Betul. Karena prinsip gue hidup tuh yang bisa nolongin cuman diri sendiri. Betul. Batang nih. Ya nggak apa-apa. Aduh, kayaknya makin asik nih. Apa nanti ya juga? Kan? Gua bentar lagi juga mie rebus. Biasa juga mie rebus. Iya, karena memang saya senang gitu ya ngobrol, ngopi. Bener, ya kan? sama. Ngumpul kita berbicara. Ya kalau ngegibah mah udah nggak zaman lah ya kan. Ngapain ngibahin orang kan? Hari ini kita harus ngobrol tuh. Gimana lu hari ini? Gitu kan? Ya. Oh, gua udah gini-gini kan sharing. Benar. Sharing knowledge, Mas. Ya sharing pikiran. Kan gini, Mas Gugun. Hari ini saya juga belum bisa bikin podcast seperti ini kan gitu kan. Mas Gugun yang bisa gitu kan. Itulah saling melengkapinya. Iya. Gitu kan sehingga kita sama-sama bisa maju. Gitu iya. Kan? Dulu juga mungkin kita sering ngopi tapi tidak seada kamera, lampu gitu kan. Tidak diekspos. Sekarang kan ternyata Fajar tuh kayak gini, Gugun tuh kayak gini gitu kan. Kalau tidak kita ekspos kan mereka nggak bakalan tahu kita tuh siapa gitu. Betul. Ya, jadi hari ini juga saya senang datang ke sini tuh supaya juga orang tahu Samudra itu bekerjanya seperti apa dan bagaimana. Yuk untuk perusahaan-perusahaan di Cipeundeuy gitu kan yang mau kerja sama Samudra ya terbuka gitu kan. Terbuka bener. Pakai dulu perusahaan lokal karena gitu. Gini mungkin ya mungkin kalau untuk di Cipeundeuy sendiri perusahaan Jepang kan masih sesuai. Lu kan tadi bilang kebanyakan kan 80% Jepang dari luar kan. Dari Cikarang ke Bekasi ya kan. Ya nggak apa-apa lu nama lu udah gede dulu di luar. Ya enggak? Jadi kalau di sini udah ada gampang gitu. Iya tetap terbuka lah kita ke perusahaan Korea gitu kan. Saya juga kalau di Subang sendiri saya mitranya ada Tekwang, ada Pirelli gitu kan, Melon itu mitra-mitra Samudra. Melon tuh ini ya speaker ya yang di Pagaden ya. Gitu ya. Boleh. Jadi masih ya di Subang sendiri saya belum banyak lah. Karena memang di Subang tuh ke orang Subang tuh antras saya heran saya juga. Saya bingung gitu ya. Saya di luar aja dipercaya gitu kan. Ya di Subang sendiri bener ada gitu perusahaan di Subang kayak gini gitu kan. Gua tuh ngejahin perusahaan Jepang dulu bilang gitu. Ya, itu hal yang wajar. Nah, itulah kita sama-sama harus bisa meyakinkan itu ke klien, si owner. Jadi ya mudah-mudahan pengusaha-pengusaha di Subang ya bener gitu kan. Dalam arti dapat pekerjaannya kerjain. Bener. Gitu kan. Jangan mungkin gini ya. Ini menurut gua mungkin ada beberapa oknum. Jadi dia tuh lebih ke sakit hati. Jadi ternyata ada oknum PT yang abal-abal yang ketika tender ngerjain setengah jalan hilang. Mungkin tanda kutip mereka
ke arah situ mungkin. Nah itulah ya ada, mungkin ada ketakutan ya mungkin menurut gua ya oknum lah yang kayak Iya. gitulah. harapan saya juga nanti ke depan juga biar sama-sama ya kita maju sama-sama. Alhamdulillah kalau Samudra dikasih kerjaan beres semua sih. Percaya gua. Jadi Mas Gugun juga ada kerjaan, saya ke Mas Gugun juga ada Iya, kan gitu kan. Percaya gua udah ngerasain ya, percaya gua. Karena percaya itu. Kalau Hmm. gini, berbisnis itu pasti hubungan sama uang. Bener. Kalau saya sama Mas Gugun mau berbisnis, kalau saya masalah uang saja sudah tidak beres. Bener. Ya kan? Bener. Apalah mau berbisnis, tapi untuk berteman, saya akan terus berteman sama Mas Gugun. Bener. Siap. Tapi bisnis selesai. Yoi. Bener nggak? Bener. Ya bisnis teman-teman. Iya, Ya. betul. Tapi ya kurangin lah kultur harga temen, itu gue paling nggak mau. Tuh. Iya nggak sih? Iya. Iya nggak sih? itu mah nyindir saya kayaknya. Kurangin lah kultur harga Harga temen. teman. Ya nggak? Harusnya temen tuh lebih mahal daripada orang lain ya. Iya nggak sih? Ya, lu kalau ngehargain usaha gue ya lu bayar gue tuh jauh lebih mahal dibanding orang lain. Tapi kan gini, mungkin ada prinsip usaha juga. Ya namanya pengusaha juga modal sedikit, untung kan banyak. Semua juga emang seperti itu. Ya, modal sedikit-sedikitnya untuk sebesar-besarnya. Nah kayak gitu. Tapi zaman sekarang jarang sih bos. Jarang. Kita udah kebanyakan kompetitor. Kita harus benar-benar berkorban dulu, korban materi, korban pikiran dan sebagainya gitu kan. Yang paling susah itu memang meyakinkan. Nah itu Gitu. meyakinkan seseorang bahwa kita bisa melalui proses tersebut. Ya nggak sih? Hah? Ya. Nggak? Betul. Itu emang lu juga tadi ngomong doa yang paling Jarang tuh orang tua. iya orang tua kan. Gak usah kamu nanya-nanya ke orang pintar. Orang pintar tuh salah menurut gua. Gak usah ke gunung gitu kan. Yang paling terdekat ya kalau misalnya sudah tidak ada tinggal kita ziarah aja ke orang tua. Ya, terus mungkin kalau untuk agama kita lebih ke santunan dan sedekah itu juga wajib. Iya, kan Iya di situ ada harta orang miskin 2,5% bos. Iya enggak? Ya kita nanti acara bareng-bareng boleh lah gitu kan. Tenang. tenang. Nanti kita kondisikan. Nah, ya kan. Nanti Boleh. juga gue juga tahu kantornya. Nanti kita main aja ke sana. Iya. Sambil kan lu tadi bilang gimana kalau kita bikin perhimpunan pengusaha muda, bukan hanya muda, yang tua juga, tapi untuk lebih ke sedesa dulu aja. Iya, jaringan. Kita saya terus terang orang yang tidak banyak kenal orang. Bener nggak Mas Gugun? Bener nggak? Saya sosialis juga tidak terlalu bagus karena saya berpikir lagi memikirkan saya dan perusahaan, gitu kan? Nggak mikirin belum. Hari ini ya Hari kita ini. harus tetap. Dan saya meyakini bahwa silaturahmi itu akan membawa rezeki. Benar sekali. Orang deket kok, ya kita ngumpul ngopi apa salahnya kan gitu. Mau di kantor lu bisa mau di sini boleh bisa. Mau gitu. kita keliling gitu kan, nanti di ujung di RW 1 sampai RW 6 bisa. Justru saya senang kalau misalkan ada misalnya dengan hadirnya podcast ini ada orang-orang yang mau belajar wirausaha. Saya senang mendampingi apalagi masih muda gitu kan. Potensinya apa? Tidak harus melulu punya uang. Nah, minimal kamu bisa punya market kalau punya uang. Kayak gitu. Saya membuka lah ya buat teman-teman di Cipeundeuy gitu kan, kalau punya market datanglah ke saya. Iya. Nanti ada nilai fee. Ada nih, saya tidak akan memberikan fee, tapi ayo bekerja bersama-sama. Nah, gitu ya. Kalau lu pengen nyari fee mungkin selesai hari itu. Bisa tapi lu kalau bekerja sama, lu kalau kerja bagus ya sampai sekarang lu bisa. Plusnya Mas Gugun, kamu itu belajar tapi dibayar. Bener nggak? Ya nggak? Kamu belajar untuk menjadi wirausaha tapi dibayar juga gitu kan? Kan gak rugi. Iya. Bener nggak? Iya, tapi kan balik lagi bos. Iya. Ya nggak, balik lagi sejauh mana nih anak muda mau ngerintis dan mau berproses. Kan Mas Gugun banyak lah contohnya Hikari. Teman Mas Gugun yang wirausaha yang luar biasa. Udah gede ya. Udah gede kan, itu sama-sama dia. Kan kalau tahu kita dapurnya, merintisnya, kan sedih. Iya. Jangan sampai kita melihat sudah jadinya kan. Tapi prosesnya pasti
Iya. Ini nyolek-nyolek Hikari nih. Nih, Hikari kayaknya harus datang kemarin. Iya ya. kan? Karena saya tahu dari Mas Gugun kan Hikari gitu kan. Sama-sama pengusaha kan gitu. Benar. Pengusaha muda lagi ya. Iya. Gua termasuk termotivasi beliau juga. Ya, beliau yang pertama, terus ya mungkin elu juga banyak sih di Bantilan juga ada, di Karangmukti, Cipundi juga banyak. Banyak sekali Mas Gugun. Banyak pengusaha muda yang tidak maaf ya, bener-bener dia tuh ngerintis dari nol loh. Bener kayak lu Jar, tidak ada background pengusaha loh, tapi dia sukses jadi pengusaha loh. Gak ada ya? Gak ada coy. Bapak saya tahu lah siapa. Iya. Saya gitu kan. Ya bapaknya Hikari gua tahu siapa, tapi dia jadi pengusaha. Emang Iya. doa orang tua tuh nomor 1 bos. Betul. Ya, tapi kan gini, doa orang tua emang nomor 1. Tapi kitanya bisa nggak? Lu juga jangan bego-bego amat. Ya nggak? Lu juga jangan bego-bego amat. Bener. Namun bego mah rek buka duit miliaran ya habis gitu kan. Bego mah. Lah saya tuh udah rek doa orang tua. Halus oge hari bego mah. Ini kosong nih Mas Dede. Mau diisi lagi? Isi lagi dong. Isi lagi deh. Isi lagi deh. Tambahin minumannya Iya, udah. Karena minuman juga sudah tambah, kayaknya obrolannya semakin lanjut. Gimana nih? Kayaknya panjang banget ya. Soalnya kalau ngomong sama pengusaha, apalagi muda, yang nggak bakalan kelar nih. Oh iya benar. Iya nggak sih? Apalagi pengusaha ikut penguasa. Hah? Oh iya dong. Perlulah kita juga dukungan-dukungan politis, dukungan-dukungan pemerintah untuk perusahaan juga bisa berkembang gitu Mas Gugun. Menjadi menjembatani. Iya betul. Iya nggak sih? Betul. Karena Iya dong. tanpa kebijakan pemerintah kita juga susah. Iya dong. Iya kan? Iya. Ya menjembatani lah. Iya. Ya paling penting sih dalam dunia usaha yang tadi saya bilang, bahwasannya usaha itu tidak mudah. Benar. Tapi ketika sudah punya rule-nya, jalannya, insya Allah Apalagi ngerintis ya. ngerintis. Kalau- Banyak kan pengusaha-pengusaha nasional yang mulai dari awal gitu kan, kayak Anak Singkong, Horil Tanjung gitu kan, keren. banyak. Keren itu asli. Banyak sih. Bukan banyak. Alibaba, Facebook, emang dari orang-orang kaya. Hah? Iya. Jack Ma. Steve iPhone itu siapa? Steve Jobs. Kan mulai dari Iya. hal-hal kecil. Awalnya ditertawakan, Iya. tapi sekarang Iya. semuanya pakai iPhone gitu kan. Iya, pendiri Facebook juga dulu dia ngajak teman-temannya. Iya. Terus dia punya ide mau bikin Facebook. Dari beberapa temannya nggak ngapain sih, tapi ada beberapa yang ikut ya. Alhasil ya yang ikut yang ternyata makin sukses gitu kan. Cuman jangan pernah nyepelein ide-ide dari temen lu. Saran gua tuh seperti itu. Betul. Kan kita juga, ya saya kenal Mas Gugun udah lama, punya mimpi gede, akhirnya sedikit-sedikit terrealisasi kan. Amin. Dulu YouTube-nya tentang alam gitu kan. Bener gak? Saya kan ikut gitu kan. Sekarang ada podcast, saya selaku teman ikut mensupport gitu kan. Benar. Nah, kan ya tidak harus uang kan support tuh. Bener lah. Ya kan? Support system itu paling penting. Iya kan, mendukung gitu. Iya, mendukung. Ayo kita datang ke podcast ini gitu kan, sehingga memang informasi yang kita share sehingga teman-teman juga bisa mendengar. Ya kan? Bener loh. Emang tujuan podcast gue tuh seperti itu. Supaya tahu orang ya. Iya. Supaya tahu orang dan supaya tahu apa yang kita sampaikan. Betul. Tentang kita tuh kita tidak anti dengan pemerintahan. Kita tidak anti. Jangan. Kita benar-benar tidak anti. Tapi kita di sini hadir, ya enggak, membantu pemerintahan menurut gua pribadi. Ya, betul. Karena Ya, kan benar, karena kita tuh jangan mengkritik terus-terusan pemerintahan. tapi tidak punya solusi. Salah. Ya enggak, gua membantu pemerintahan tentang SDM. Tuh. Gua ya sedikit-sedikit mengajar gratis di sini. Ya, Luar ini biasa. membantu menurut gua pribadi ya. Betul. Ini membantu
Pemerintah loh. Iya, supaya banyak orang yang bisa drafter. Drafter SDM kan. Wah. Ya mungkin bukan hanya drafter sih, lebih ke ya konten kreator juga. Iya, ini salah satunya kan. Jadi kalau Om Gun, Agugun yang jadi YouTuber teh hese channel G kan nggak bisa edit foto, edit video, datang kemari ya kan. Luar biasa. Lu mau belajar apa juga kemarin juga ada. Luar Gitu, biasa. Lama-lama nanti ngerekrut orang saya di sini nih. Harus loh. Iya dong. Kalau perusahaan pengen maju itu rekrutmen tuh paling nomor 1 loh. Coba gini Mas Gun. Interview tuh itu nomor 1 loh. Saya lagi butuh orang, nanti bolehlah dari sini, dari podcast. Nah, langsung kan? langsung nih. Benar nggak tuh coba nih anak-anak buah gua yang les di sini kalau ada kriteria dari si owner PT Samudra Merah Perkasa boleh masuk. Iya. Ya enggak? Boleh, saya sangat membuka nanti rekomendasi Mas Gun. Saya ketika memang membutuhkan orang untuk incas di saya gitu kan, nanti saya akan kontak. Boleh, siap. Ya minimal kita kan gini. Kalau di dunia usaha saya di perkantoran minimal kan office bisa. Minimal. Benar loh. Kan kebanyakan gak bisa. Bener gak Bos? Ya. Apalagi kita ngomong gambar, apalagi kita ngomong desain, office aja dulu gitu kan. Ya Word, simpel Excel, iya. Benar. Betul. Benar. Ya kan kalau udah bisa itu tanpa harus kita ajari, dia bisa sendiri. Kan kita senang sebagai owner. Iya dong. Iya benar nggak? Karena mungkin pengusaha juga kayak gitu kan. Nyari karyawan tuh yang banyak bisanya, coy. Iya. Kayak ular kobra. All in lah. Banyak bisanya. Harus all in. Iya. Oh kamu bisa daftar, bisa gambar, bisa office, bisa ini. Jadi ada pertimbangan untuk satu perusahaan. Oh iya, pasti itu Ya, mah. Pasti, dan pasti salary juga akan mengikuti. Ketika kamu bisa semua, masa dibayar murah? Nah, kalaupun perusahaan itu membayar murah, ya lu tinggal pergi. Ya, lu nyari nyari perusahaan yang menghargai. Ya enggak? Iya, Tapi betul. balik lagi nih menurut gua. Tapi kalau lu sudah melakukan kewajiban lu dengan baik, hak lu juga akan menerima dengan baik. Benar nggak, Bos? Betul, itu mah Ya enggak? prinsip. Ya enggak sih? B2B-nya dapat kan, Bener, perusahaan ya. untung, kamu juga untung gitu Nah, kan. gitu. Gua tuh sering berprinsip seperti itu. Lu lakukan dulu kewajiban lu sebagai karyawan. Betul. Maka hak lu juga akan diberikan. Betul. Ya intinya saya sih lagi ngebutuhin satu marketing gitu kan, yang marketing gitu kan, Boleh lu. staff gitu kan. Memang saya juga mau upgrade, mungkin tahun depan saya akan upgrade gede-gedean Mas Gugu. Mantap. Doain aja ya, kita semakin berkembang Samudra gitu kan. Boleh nanti interviewnya di mari. Iya boleh. Nanti rekomendasi dari sini boleh lah. Kita pikirkan gitu kan. Sehingga itulah supporting teman sahabat itu seperti itu gitu Ya kan. mungkin ketika lu nanti ada yang masuk Gun, gua nih ada yang mau masuk kerja bagian gambar, tapi dia cuma bisa software ini. Gimana Gun? Coba aja lu tes ini kalau lolos lu gas. Lu juga kan bisa seperti Nah itu. iya. Bisa tanya. Sharing itu bukan berarti uang Bos. Bener nggak? Ya nggak? Lu bisa sharing juga nih Gun. Ini ya rencana mau ada interview. Tapi gini-gini, lu ada soal nggak nih? Ya nggak sih? Iya betul. Ya nggak? Sebalik, Kita akan banyak combine Bos. Iya. Terutama di drawing ya. Nanti ada project-project yang mungkin bisa saya share ke sini. Boleh. Kalau ngomongin drawing di gua lengkap kayak lu mau 2D, Render bisa ya? Lu mau 2D, lu mau 3D, lu mau animasi, gua siapin presentasinya bisa. Hitung struktur bisa? Bisa, Bos. Gua ada, Bos. Link gua di Jakarta juga masih banyak, Bos. Iya, Gua masih gini, lu mau ngerjain ME, mechanical electrical, lu mau ngerjain apapun juga. Hitung RAB bisa? Bisa, Bos. Banyak tim gua Oke. di gua. Sip. Tenang aja. Oke, senang banget saya bisa kesini nih. Jangan khawatir Bos, tenang aja Bos. Gue juga seneng udah ketemu muda nih. Apalagi mau ngasih project ke gue. Iya, kita lebih biar sama-sama aja gitu sama-sama kan. menguntungkan Iya, Bos. betul. Pada prinsip itu. Lu butuh gue juga butuh lu. Oh iya, Iya, pasti dong. Manusia tuh hidup sosial Bos. Oke. Kayaknya nih podcast juga udah. Nanti ada part 2 ya. Kan biasanya gitu kan. Mungkin kalau part 2 kita bahasnya juga
agak lebih beda nih. Ya enggak lebih spesifik serius lah. lagi nih. Kita mungkin bisa ngobrol tentang industri, Bos. nanti. Benar. Keren sih. Gue juga banyak belajar, asli banyak belajar sama lu. Dengan kedatangan lu juga gue banyak belajar. Oh ternyata gini asli. Ini salah satu menurut gue pribadi pengusaha muda yang sangat meroket dengan waktu yang singkat menurut gue. Asli ini menurut gue. Terima kasih Om Fajar sudah datang ke Siap, podcast bro. AMS ID. Jangan kapok dan kita nanti lanjutin di part 2. Oke. Oke, siap. Kita lebih spesifik gitu lah ya, Oke. Mas Gun ya. Oke, makasih ya.